الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأقول وعلى الله توكلي. Halaman 36 baris di atas. Kesimpulan bahagian keempat telah kita pelajari 10 macam perkara sifat yang terpuji atau taat batin yang diwajibkan tiap-tiap mukallaf, tiap-tiap orang yang diberati hukum mengetahuinya dan mengamalkannya. Ini 10 adalah yang terakhir daripada bahagian takwa yang 4 bahagi tersebut, yang diantaranya adalah sebagai wasilah kepada yang dimaksud seperti taubat, khauf, zuhud, sabar. Dan yang dimaksud dari semua taat batin itu mahabbah dan ridha, itu namanya taat batin. Keduanya itulah akhir tujuan yang kita tuntut, mencintai dan ridha. Kita mahabbah kepada Allah dan Rasulnya dan ridha dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita. Kadang membantah kita kalau sedih tidak menghilangkan ridha, karena yang kita inginkan tadi luput, kada dapat sedih tapi ridha aja. Makanya harta itu masukkan ke dalam hati, jangan ke dalam hati. Karena kalau harta dimasukkan dalam hati, begitu keluar hati kada masalah. Tapi kalau harta masuk ke hati atau keluarnya payah tuh. Ya, begitu kada dapat timbul sakit hati. Karena harta itu andangnya di hati. Makanya di hati aja kada dapat apa juga. Ada masuk ke hati, di hati ya. Nyaman keluarnya. Tapi kalau ada masuk ke hati, menyatu dengan hati hartanya, bila kada dapat sakit, hati sakit. Tapi kalau dalam hati ada apa? Ada nyangkut kepada sakit hati. Orang-orang hebat tuh dunia dianggap dalam hati, bukan di hati. Kita ini kada hebat bang. Jadi dunia di hati, duit di hati. Maka bila kalau anak mengeluarkan duit untuk kebaikan, kepikir loh. Tapi kalau di hati, atau nyaman. Orang pemurah itu. Orang pemurah itu duit di hati, handaknya di peti. Jadi kalau berapa aja dapat, habis sehari. Berapa dapat habis sehari.
Abah guru itu aja, guru serumpul. Ada orang mandari duit yang menyaksikan banyak mandari duit pakai kardus, jangan silap 450 juta. Besok habis duit pun dibagi kepada orang yang membutuhkan. Itu namanya duit dipati mana kada hati. Berapa dapat bagi. Nah, berapa dapat bagi. Jadi sebagian kita menduga Sidin banyak berduit di rumah, rupanya kada. Karena begitu dapat bagi, begitu dapat bagi. Karena ada dalam hadis, makin royal kita untuk berbuat baik, makin royal Allah memberi kita. Jadi ada aja, ada mukibin guru ulun ketemu hanya di satu daerah. Sidin pesantren gratis. Yang gaji guru Sidin pengasuh. Aku tanya berapa sebulan, sekitar 80 juta. Tapi katanya alhamdulillah, bila hari ini esok nak gajian, hari ini duit belum ada, lagi menggaji. Kena patah malam ada orang datang mantari pakai kardus permen, pakai mobil biasa aja, pakaian biasa, mengantar. Ini ada titipan, tolong diterima. Dibuka cukup 80 juta ini esok. Nah, kayaknya bulan depan dapat pulang. Kita yakin cuman praktek kedua ini. Kalau kau ada tunda gaji kawan disanggup, pulang disanggup. Nah, orang-orang hebat tuh ini nyanggupi. Jadi seakan-akan yang lain ini menganggap guru ini banyak isi duit di rumah, padahal tidak. Karena besok kena gajian, hari ini datang materi duit, dihitung pas. Jadi sok habis dia lagi duit, lemari kosong. Cuman kena bila sampai nak gajian, pulang ada pulang dapat rezeki. Nah, dibagi pulang. Dikira si itu banyak amat berduit, maka sanggup menggaji 80 juta sebulan. Rupanya habiskan sidin. Tapi yakin tadi kita royal, Allah tambahi. Karena bila membutuhkan datang duit. Memang ada hamba Allah yang dititipkan seperti itu untuk menyalurkan kepada orang yang mesti disalurkan. Nah, kita ada berani belum? Saya berani menanggung gaji orang, mengajar di madrasah aja. Mikir kita ada berapa lah gaji guru di madrasah? Orang berenam di majar, 6 kelas pak. Gaji sebulan 800.000 juga. Berenam kali 800. Nah, ada banyak juga. Ada surat 5 juta. Kurang dari 5 juta. Ini kita ada sanggup. Kenapa ada sanggup? Ada keraguan. Kalau udah ada orang mantari, ya awal kita ya bersih. Kita yakin, cuman praktik kedua ini kita praktik. Karena kalau kita yakin, praktik akan ada di jalannya, Nah, ulun habis bin bangun pesantren di Pembangis. Menurut hitungan ada terbangun, tapi bila nak membangun ada di jalannya. Hutang ulun ada aja nama hutangnya. Jadi bila terhutang ada aja pulang jalan untuk membayari. Kadang bangun guring buka HP masuk duit. Kadang kan buka rekening ulun kena buka. Nah, cuman ada orang minta nomor HP saya, bolehlah. Boleh aja kawan. Jangan ke nomor HP, nomor rekening pun boleh. Itu kisahnya tuh. Aduh, itu namanya di mulut walid namanya. Sebab mulut enggak orang minta nomor rekening. Ada apa nama gaya itu ada. Ada kan orang serius lah, nang jurungin nomor HP. Cuman kawan dia nih. Nomor rekening bisa kalian juga. Ada sihatnya. Ada bukan nak julungi juga. Ada 2-3 kalinya minta ada aku julungi sesupan juga. Nah, cuma karena minta banget
bukan terpaksa. Alhamdulillah gitu. Cuman tapi belum agak jual mahal dikit. Nah, tapi kan untuk kepentingan agama ada aja. Kalau untuk kepentingan agama, ya ulun pasang pondasi dah. Nih menyusun beta pulang naik ke atas. Bahwa dia bila kena mencoba dapat duit bertang, yakin aja, kena ada aja datang ke situ. Kenapa? Karena untuk majelis di bawahnya hadap ke pondok pesantren di pembangkit. Ayakin, mengitu ulun akawani ayah. Tapi kalau menggaji guru sampai 10 juta, akhir keluar. Kalau pada itu duitnya, meragin bangunan kan kau juga utang. Ya. Nah, jadi ridha aja kita. Apa yang ditakdirkan Allah ridha. Yang penting mahabbah kita kepada Allah dan Rasulnya, kemudian ridha. Kita kalau sudah cinta, kita ridha aja. Kita ini cinta banget orang bini, di mami bini ridha aja, membungul berenai. Karena kita sayang. Ada mau sari kita, apalagi orang hanya berpacaran, bergaya, ikut kelingkingnya berdera. Takutnya sakit kakak kedua aja. Jagalah malam besok, malam minggu hadapan, ketemu lah pulang, ketemu ya pulang. Kada jaga, kada ikutnya, kada malah kita ikut pulang. Karena sayang orang bini itu, tapi belum kawin lagi, hanya bertunangan. Itu masa-masa memang kadang kalau pisah tuh orang kan nyepatuh bang kuda dulu. Karena kita cinta, maka kita ridha. Minta duit berapa aja, kita julung. Yang tukaran HP, tukaran orang ridha, orang mahabbah dengan Allah. Berapa masih kita kurang? Nih duitnya. Berapa hakin pondok? Nih duitnya. Berapa hakin pengen nolih? Ini duitnya. Orang mahabbah, orang cinta, ini nanti muntung di luar. Ini cinta apa? Kada usah minta dikasihnya. Meti sandal pacarnya putus sebelah, baju betang cekok baju, tukarkan ya. Ayo tebak apa yang kebawa, ayo tebak aja. Surprise. Pokoknya sandal lebih tinggi. Nah, padanya kada minta, kenapa dikasih? Kita cinta. Kamunya minta, makin lagi orang cinta dengan Allah dan Rasulnya. Oh, kada sayang untuk mengeluarkan. Nah, bila kita nih mengeluarkan, Allah tambah sayang kita. Kekasih kita tuh, kita tukarkan apa aja, dia tambah cinta. Tambah lagi sayangnya. Tapi kada berarti sama dengan Allah. Allah lebih lagi. Bila kita nih mencintai Allah, Allah lebih cinta kepada kita. Bila kita berdekat dengan Allah sejengkal, Allah sehasta. Lebih cepat Allah mencintai kita daripada kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ridalah kita. Apa yang ada pada orang kita cintai, ridha aja. Santai saja. Dan yang dimaksud itulah akhir tujuan kita yang kita tuntut. Dan inilah juga setinggi-tinggi makam bertakarub, berdekat kepada Allah. Orang bisa mendekatkan diri itu karena mahabbah, karena cinta, lalu ridha. Itu tambah parah. Ayo apa ujian? Karena aja. Karena kita mahabbah dengan Allah, ada masalah. Kita cinta imbak kawin dengan bini. Ayo begawi kita. Pada sebelum nikah, pengelirnya minta ampun. Misalkan sudah berbini, rajin begawi. Maka orang bahari ini yakin aja. Kekanak nih penguliran mah begawi bini ya kanan. Rajin. Apalagi dapat bini nang jagau. Ay kalau ada begawi, mau terabang mangkok kedendi coba tahay. Percuma aja nang bini aku bisa laki membeli kon di rumah kayak belaki aku ide. Kau begawi pada jadi mau bagus terabang mangkok nih kamu rasa.
rajin begawi. Makanya orang yang kawin tuh rajin begawinya. Nah, di makalahnya anak diumbang bini, menang bini betianan 9 bulan masih pengurip, beranak siapa? Mampir ibi dan dina. Biayanya siapa? Umbangnya mangkok paksa. Nah, jadi rajin. Makanya dia kudir begawi ini. Rezeki agak ngalih, nikahkan aja. Karena Nabi bersabda, iltamisul rizqa bin nikah. Carilah rezeki itu dengan menikah. Jadi supaya murah rezeki nikah. Sudah nikah belum juga lagi tambahin pak. Artinya itu. Nah, carilah rezeki itu dengan menikah. Asa kandes apa jenang bini kita nih maka kada pati lancar aja ki. Hendaklah lancar itu. Nah, izinkan aku menikah. Karena makin banyak menikah makin banyak rezeki. Tapi kalau Nabi menikah banyak menjadikan hukum. Amun kita menikah banyak hukum. Harus pada hukum. Aduh, ngalihai. Kalau ada cukup ilmunya, ada cukup sabarnya bisa berdusta. Kalau ada berdusta, saya gini, saya berdusta. Maka wa in khiftum, jika kamu takut, sikong aja. Jadi kita termasuk orang yang takut. Jadi kalau begini sikong sebenarnya laki-laki penakut. Dan wa in khiftum, jika takut jangan dua sikong aja. Berarti kita sikong soal, berarti sama orang petak. Termasuk orang haji. Berarti kan wa in khiftum namanya. Jadi kita ini laki-laki penakut namanya. Ya. Bukan penakut, Pak. Takut kalau tidak adil. Yang anak empat nyamannya aja. Tapi tanggung jawabnya. Orang menikah banyak tuh ada yang bilang ada 3 kemungkinan. Karena banyak begini lebih dari 1, ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama karena orang alim banget. Inya orang alim, maka inya menikah lebih dari 1 untuk menambah keturunan, mengambil darah orang alim tadi. Yang kedua, inya kada alim, tapi inya sugih karena nak menyalurkan harta yang banyak. Yang ketiga, alim kada, sugih kada, bini banyak, hubungulan. 3 kemungkinan aja. Mau kada orang alim, orang sugih, kada orang hubungulan. Sugih kada, alim kada, bini banyak, hubungulan. Itu orang bilang bukan Allah, belum nyampaikan. Kemudian sebelum kita mengamalkan taat batin yang 10 perkara tersebut, itu hendaklah terlebih dahulu kita membersihkan hati. Nah, hati kita bersihkan daripada sifat kerusakan. Jadi kalau hendak ya mengamalkan taat batin, buangi Allah kerusakan hati yang ada pada batin kita, buangi. Jadi kalau kita nih hendak berulah banyu, disusuk lah, besuh cawan jadi besuh, hilangkan kotorannya. Sudah dibasuh, hanya ulah banyu. Jangan kita mengulah banyu di cawan yang kotor, ada baik. Nah, maka seminggu udah kada berbasuh cawan tadi, langsung maulah itu. Nah, kada baik banyunya. Supaya banyunya baik, maka bersihkan cawan dulu. Udah cawan bersih, hanya masukkan susu atau gula atau kopi buat banyu panas. Nah, kayak itu juga. Mun hendak memasukkan taat batin, maka bersihkan dulu hati daripada sifat-sifat kerusakan yang ada pada batin kita. Karena 2 macam sifat ini tidak dapat berhimpun pada seseorang. Banyu itu kada bisa berhimpun di tempat cawan yang kotor. Cawannya kotor bekas kopi, rati kopi masih ada, maulah teh manis itu. Ada kawan minum orang pahit,
Nah baru bisa berulah teh manis kalau cawan dibesuk. Bisa masuk sifat terpuji kalau sifat nang dicela dibersihkan. Dan tidak dapat berhimpun pada seseorang. Malahan semua amal kebaikan zahir dan batin tidak diterima sebelum dapat menghindarkan kerusakan hati itu dan sebelum bertaubat daripada kesalahan yang telah dikerjakan. Kita ini bisi penyakit riya. Orang benjer menyambat karena penyakit aanjungan, karena bagian dianjung, tejungan hidung, lubang hidung itu begenal. Orang tuh kadang-kadang kalau aanjungan, sanjungan, begenal lubang hidungnya. Makanya kekanak itu jangan pada disanjung. Kekanak halu itu kalau kita sanjung, ini anak bapak pokoknya pintai kan, itu ya hidungnya. Oh begenal lubangnya. Jangan dibiasakan. Karena kalau biasakan menyanjung lebih-lebih, nanti anak tumbuh punya sifat aanjungan. Jadi kalau nak memuji anak sederhana, alhamdulillah anak bapak tamat sudah yang baik naknya, nanti bapak upah. Jangan, pokoknya anak bapak ini intai, tidak ada lawan, pokoknya paling hebat. Siapa dulu bapaknya? Nah, sama bapaknya anjungan, sama anak aja jadi anjungan. Jangan suka memuji anak di depan orang. Nanti karena penyakit pamit. Nah, kalau sudah penyakit pamit, lalu beramal, ada diterima juga. Tapi sahai, amalnya sah, cuman gak diterima. Kecuali katanya, ya sholawat dan istighfar. Baca istighfar itu kecampur riya gitu. Kecampur riya, ya bisa diterima Allah. Ya, artinya istighfarnya belagu. Monggo sami-sami sak durunge donga maos istighfar. Nggih, ya ibu-ibu. Mari sama-sama sebelum berdoa kita baca istighfar. Belagunya Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi jidni. Agak sedikit pamer begitu. Baca istighfar itu diterima Allah. Ya, bagus bang suaranya. Dan merdu begitu, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hanya kita berdoa, menderau orang beramin, ada nang keluaran banyak mata. Kita merasa hebat sedikit dengan istighfar tadi, diampuni Allah masih. Sama dengan baca sholawat. Sholawat itu kita campur riya, suaranya orang baik. Membaca nang sallallahu nang ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan merdoda suaranya hangat pak. Lagunya pulang nyaman, sallallahu ala Muhammad. Menurut ada riya apa? Karena suaranya kayak kubang terapit. Kenapa nak dibanggakan? Saya ini kemarin disuruh guru saya bawain kesalawatan, belagu-laguan yang menyentuh hati. Tapi saya macam mana hendak membawakan lagu dan suara kayak ini. Suaraku ini serak-serak basah, banyak basah pada serak aja dengan tawa. Padahal cakainya bagus, suara bagus banget. Jadi ceramah ada banyak model. Ayo sama-sama. Orang baca selawat itu sekalipun agak riak dikit, karena suaranya bagus seperti suara saya. Contoh kan, ayo sama-sama baca selawat.
Kami berselawatan, ada terasa 15 menit. Tapi jadi topik kali. Jadi juga potongan apa-apa sama aja. Nang ceramah pakai selawatan nang kader, apalagi dia pulang hadirah. Hadirah pukul. Semangat ibu-ibu pun semangatnya. Dan rahmat Allah turun. Karena kalau kita berselawat sekali, Allah balas 10. Kalau kita berselawat 10, Allah balas 100. Kalau berselawat 100, Allah balas 1000. Kalau berselawat 1000, ada lagi melihat api neraka, kan nyaman. Bahwa berselawatan, Nabi nyuruh, zayyinu majalisakum bisolati alayya, fa inna solatakum alayya burhanulakum yawmal qiyamah. Kata Nabi, hiasilah perkumpulan kamu dengan berselawat, karena selawat itu nanti jadi ubur, jadi dalil pada hari kiamat. Kalau begitu, sama-sama kita baca selawat, karyakan selawat nang lagu nang apa kayak itu, nang nyaman. Tapi suara ada, aku nih suaranya pas-pasan, ya. Tapi ada juga hikmahnya. Men suara aku bagus bisa jadi artis aku. Nah, bisa dong. Tapi kan artis selawat begitu, dakwah juga. Nah, jadi kita hilangi dulu, karena sifat tercela itu kalau ada nanti kada diterima amal kita tadi. Demikianlah tersebut dalam beberapa hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk pegangan kita cukuplah kita mempelajari dan mengamalkan sebuah hadis yang didengari oleh Sayyidina Mu'az. Aduh, ini kita melihat hadisnya karena berat. Sahabat Mu'az bin Jabal daripada Nabi kita, diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak yang diterjemahkan dan yang diringkaskan. Kata sahabat Mu'az, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, iya, hai Mu'az, dengarlah hadis ini. Jika engkau peliharakan dia, hadis ini bergunalah untukmu terhadap Allah. Dan jika engkau lupakan, putuslah pembelaan untuk dirimu. Kata Nabi pula, hai Mu'az, Allah telah menjadikan 7 orang malaikat sebelum ia Allah menjadikan 7 lapis langit dan bumi. Sebelum 7 lapis langit dijadikan, Allah siapkan dulu malaikat 7 orang. Dan setelah dijadikannya langit, diperintahkan tiap-tiap malaikat itu menunggu tiap-tiap pintu langit 67. Jadi pintu pertama sikong malaikat mahadengit, pintu kedua sikong sampai kepada nang ke-7. Maka manakala naik malaikat hafazah membawa amal ibadah manusia yang di bumi, yang dikerjakannya dari pagi sampai petang. Nah, aina ada malaikat hafazah membawa laporan meliwati langit tadi, membawa amal hamba. Malaikat hafazah itu nang tukang jaga amal kita. Ini amalnya sekian pahalanya bersinar bawa ke atas lagi laporan. Seperti ibadah sembahyang, orang ini dalam sehari ini banyak banget sembahyang isyraq digawinya, sembahyang duha digawinya, tadi malam pulang sembahyang witir, sembahyang tahajud, sembahyang hajat, sembahyang sunat qabliyah ba'diyah, dan puasa. Karena tadi hari Senayan puasanya dan lain-lainnya, amal itu kelihatannya bercahaya, cahayanya luar biasa. Setelah sampai di pintu langit pertama, berkatalah penunggu langit itu, berhentilah engkau hai malaikat hafazah, dan kembalikanlah amal si fulan ini, bulikakan kam turun pulang ke dunia, bulikakan kampunnya, dan pukulkanlah ke mukanya nang beramal. Pukulkannya ke mukanya, karena dia adalah orang yang mengumpat. Jadi kita nih suka mengumpat orang, mengumpat itu nyambeti orang, menjelikakan orang. Apalagi kita nih menceritakan aib orang dan kita menampakkan ada setuju orang. Nah, mengumpat ada setuju itu amal kita ditolak. Jadi berat pokoknya. Makanya Imam Abu Hanifah tuh pada mau bercakap tentang orang, dia mau
malih. Jadi kita kalau ada orang bercakap jawab, kira-kira orang itu harus sambung lagi. Ulun ke JB ada umpat di belakang, kan karam kalau lah kena hujan karam menyambat macam mana ini karam ini kali diurus, jangan ditimbun bang begitu. Saya jawab, ini dari kemarin, bukan pemimpin yang ini, dari pemimpin dulu sudah karam. Mobil BLP saya tuh 4 tahun cuma ngerobos. Dari dulu. Kenapa? Ini kan jalan nasional. Ada orang daerah memaksakan harus mengganti betonnya ada kawan. Biar ini tuh kada nyambat lagi karenanya. Kadang-kadang menular kemana-mana sampai karena aku mendengar kita nih kalau mendengarkan orang menyebut orang menjeli-jelikan itu kita suka mendengari, mengumpati juga membicarakan itu katanya nanti di akhirat karena cucuran timah neraka masuk ke dalam kuping yang kita masukkan banyu aja tuh membuangi cucuran timah masuk apa ada. Kadang-kadang ini buat gagal di mengumpat nih, maka setiap kita nih ada belajar yang berarti orang bisa bertahan, ada belajar. Ada pembacanya tinggal membaca tulisannya, ya. Apalagi tinggal membaca. Nah, ini yang berat ini. Tahu dah aja Nabi atau dulu Nabi Al-Muflis. Tahukah aja Nabi Ikam siapa orang yang bangkrut siapa? Nah, sahabat menjawab orang yang berdagang begini bangkrut. Yang Nabi kata kita banyak beramal di dunia, tapi amalnya habis diambil orang. Kenapa? Karena menyambati orang. Menangis, sahabat Muaz mendengar menangis. Karena kita bisa, maka banyak istighfar lagi. Maka tahu kadang kita duduk, kita kan nak menyambati orang, tapi orang mulai aja beres, bukan yang ini aja, dong kemarin gitu juga, beda juga, kan sama tuh. Nah, tapi kalau kita nyambat untuk mengingatkan tujuannya, insyaallah ada apa, biar jangan berkepanjangan. Kita nih suka memilih nang ada baiknya, suka mengingat nang ada baik. Kalau anjing kan ya, kalau anjing ini suka mengingat kebaikan. Nya kadang mengingat keburukan anjing dol mau. Anjing tuh kalau kita haragu setahun jadi haragu anjing tuh beri makani, minumi, dijaga setahun ya haragu. Akhirnya kita tinggalkan tulah orang Arab di mana di Sungai Undan jauh. Dan sana sudah baru ada pulang diri kan kalau boleh. Nah rumah kita nih di Pak umpama. Berarti kan seminggu ada boleh. Anjing di rumah tuh seminggu ada makannya. Apa ini makannya? Tulak ke rumah orang, masuk ke rumah semua orang bikin panas. Limpak, nih kepalanya limpak. Kadang-kadang kan kalinya susah duduk ke rumah orang masih orang. Di bawah rumahan, si orang bikin panas. Nek, ya anjing buka. Seminggu kita ada minum makan nih, boleh kita. Coba lihat anjing, ada sarinya. Nya kada mengingat seminggu kada beri makan, tapi nya mengingat setahun dah dia itu diingatnya. Datang anjing kitik-kitik, anjing berbututnya berparak. Sekalinya pulang kita nih anak pak emosi, pau tandang nih anjing. Kada ikutnya, kada ikut anjing. Kenapa? Anjing itu mengingat kebaikan. Nya kada mau mengingat keburukan majikannya, padahal buruk terus minggu ditinggalkan. Sekali datangnya pak pulang, itu kan jelek tuh. Tapi anjingnya kan mengingat itu, nanti ingatnya kebaikannya. Maka tiga usah kumpul, kita nih hidup ingat nikmat aja. Jangan ingat bela. Kalau kita ingat bela, mengeluh terus kita. Tapi kalau kita ingat nikmat, bersyukur. Nah, anjingnya kadang mau mengingat yang ada baiknya yang baik. Nah, jadi mungkin kita nih suka mengingat yang ada baiknya daripada yang baik. Ada lebih baik daripada. Ada juga. Jadi kan berat kita nih. Makanya kun indallah khairan nas
Tapi wakun indan nafsi syarran nas. Jadilah kita di sisi Allah paling baik manusia, tapi janganlah kita merasa kita yang paling baik. Cuman kita ini memang suka mimpi yang lebih baik, Bang. Kita nukar beres, tapi ya, nah kita ipi apa antahnya? Bukan beres. Aina dapat antah dalam segantang itu setengah cantik juga. Nang bersoper apa? Jangan nukar beres di situ. Banyak antahnya. Ada juga banyak beres pada antah. Tapi kan nanti pula antah. Karena kita memang suka membicarakan yang lebih baik. Ada anak kita menyebut beres, nang sebut antahnya. Makanya di Imam Luqmanul Hakim, ayo nak kita cobakan. Apa penilaian orang tentang kita nih? Bahwa kuda sikong, tunggangi berdua, Imam Luqmanul Hakim di depan, anak di belakang. Bertemu orang banyak, kenapa orang banyak? Menyalahkan. Ini ya abah ya anak sama kejamnya. Masa kuda sikong dipakai berdua? Akan salah kan? Padahal kan anak kecil. Kalau begitu ujar Imam Luqmanul Hakim, nak supaya orang pada menyalahkan, ikan turun ke bawah, tarik kudanya abah di atas, karena abah Tuhan. Biar orang kena menilai ya baktinya anak orang kawitan. Lagi halus sudah berbakti ya, nak menarik kawitan. Tapi betul orang banyak, apa juga banyak? Kejamnya kawitan orang anak, nyamannya mengongkong di atas anak, malah terpalu-palu menarik di bawah. Memang orang tua kejam, kan salah kan? Padahal betul tak? Maka itu je Imam Luqmanul Hakim nak kita buruk aja. Ikan di atas, abah di bawah. Biar orang menilai, coba lihat tanggung jawab orang tua kepada anak. Tahan menarik kuda, yang penting anak duduk di atas. Tapi bertemu orang banyak, kenapa juga banyak? Nah, model ini lah ini aja, anak durhaka nih. Nyamannya mongkong di atas kawitan, menarik di bawah. Kekanak sudah melakukan kawitan kayak pertuhannya, kan ke situnya nilai. Ada nilai Imam Hakim. Mungkin itu jadi Imam Hakim nak kam turun aja. Jangan nilai kali kuda ni jadi orang apa nilai lagi. Soalnya bertemu orang banyak, tapi orang banyak ini ya anak ya abah, masa kendaraan yang dipakai. Nah, jadi Imam Hakim salah terus nakai. Macam mana ini kita menurutkan orang salah terus. Tarusakan kaji Imam orang kada kan? Jangan anak ada sudah tarusakan. Hari malam ini setengah jam lebih aja, cukup sampai di sini aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurutkan orang kita ini salah terus. Jadi apabila kita suka menyambati orang, pahala amal terhenti di langit pertama. Kemudian naik lagi malaikat hafazah wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamizana min ahlil ilmi wa ahlil taqwa wa ahlil khair wa ahlil qur'an wa la taj'alna wa ijahum min ahlil jahli wa ahlil dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.